Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kinantinur dari Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga dengan NIM 152111713020. Nah, simak yuk. Aktivitas yang terakhir yaitu menjahit karung beras menggunakan mesin penjahit. Adapun hazard pada kegiatan kali ini yaitu hazard mekanik. Memasukkan beras ke dalam karung menggunakan mesin. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu tangan terjepit oleh mesin saat mesin memasukkan beras ke dalam karung, serta tangan melepuh karena terkena lapisan panas pada mesin. Upaya yang dapat kita lakukan yang pertama adalah eliminasi. Tetapi, eliminasi tidak dapat dilakukan pada kegiatan ini karena kita tidak dapat menghilangkan mesin jahit. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti pelapis mesin dengan lapisan yang tahan panas. Yang ketiga yaitu ada modifikasi engineering, yang mana memberi alas anti panas pada lapisan besi yang panas agar bila terkena tangan tidak terlalu panas. Yang keempat adalah administrasi. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan pemasangan tanda peringatan, memerlukan pengawasan yang teratur yaitu safety control, serta pengecekan rutin pada penjahit beras dan meningkatkan kewaspadaan para pekerja. Dan yang terakhir yaitu APD, menggunakan sarung tangan agar tangan tidak terkena panas. Berikutnya adalah hazard mekanik, yang mana saat proses penjahitan karung beras menggunakan mesin. Dan risiko yang ditimbulkan akibat dari proses penjahitan tersebut adalah tangan tertusuk saat proses penjahitan. Setelah itu, upaya pengendalian yang dapat kita lakukan yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi tetapi pada hal ini tidak dapat dilakukan karena kita tidak mungkin menghilangkan mesin jahit. Yang kedua adalah substitusi. Tetapi saat ini belum bisa mengganti mesin jahit karung beras ini. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi engineering ini juga belum bisa memodifikasi mesin yang digunakan saat menjahit, tetapi posisi tangan saat menjahit tidak boleh terlalu ke depan untuk mengurangi risiko tertusuk. Selanjutnya yaitu administrasi. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan pemasangan tanda peringatan benda tajam dengan memerlukan pengawasan yang teratur yaitu safety control serta pengecekan rutin pada jahit beras dan meningkatkan kewaspadaan para pekerja. Selanjutnya yaitu APD. Menggunakan sarung tangan atau memakai bidal pada tudung jari agar tidak terluka. Selanjutnya yaitu ada elektrikal. Peletakan kabel pada mesin jahit yang sembarangan dan terdapat pula kabel yang terkelupas. Risiko yang dapat ditimbulkan yaitu dapat mengakibatkan pekerja tersandung dan apabila tidak berhati-hati dapat tersengat dan mengakibatkan kebakaran. Adapun upaya pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, eliminasi. Eliminasi benda-benda penghantar listrik dan mudah terbakar serta menyingkirkan kabel-kabel yang berserakan. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dalam kegiatan ini mengganti kabel yang terkelupas dengan yang baru. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu mengatur posisi kabel dan memasang pelapis pada lantai. Yang keempat yaitu administrasi. Dalam administrasi ini, pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan pemasangan tanda peringatan, barikade, atau alat pengaman lainnya yang dimaksudkan untuk membatasi akses ke area yang menimbulkan kemungkinan bahaya terpleset, tersetrum, sengatan, tersandung,
dan terjatuh, serta dengan meningkatkan kewaspadaan para pekerja. Yang terakhir yaitu APD. Dengan memakai alat APD seperti sarung tangan dan safety shoes untuk meminimalisir terjadinya sengatan. Selanjutnya yaitu ada hazard fisikal, getaran yang ditimbulkan saat mesin jahit beroperasi. Maka risikonya yaitu efek getaran dapat menimbulkan gangguan atau kelainan dalam peredaran darah dan saraf, kerusakan ada persendian dan tulang, serta memengaruhi konsentrasi kerja dan mempercepat kelelahan. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan yang pertama adalah eliminasi. Tetapi eliminasi tidak dapat dilakukan pada kegiatan ini karena kita tidak dapat menghilangkan mesin jahit. Yang kedua, substitusi. Mengganti mesin jahit dengan mesin bebas getaran. Yang ketiga, modifikasi engineering. Mengendalikan getaran pada sumbernya dengan mendesain ulang peralatan untuk memasang penyerap getaran atau peredam kejut. Yang keempat, administrasi. Pengendaliannya yang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang teratur, yaitu safety control, serta pengecekan rutin pada mesin jahit, beras, dan meningkatkan kewaspadaan para pekerja. Yang terakhir adalah APD, yaitu menyediakan alat pelindung diri yang sesuai pada pekerja yang mengoperasikan mesin bergetar, misalnya sarung tangan yang bersifat menyerap getaran, serta pelindung telinga yaitu earplug untuk kebisingan. Nah, selanjutnya adalah hazard fisikal, yaitu kebisingan yang ditimbulkan saat mesin jahit beroperasi. Risikonya adalah kebisingan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran, dan apabila terus-menerus maka akan mengakibatkan ketulian. Adapun upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, eliminasi. Identifikasi alat atau mesin sumber bising serta menjauhkannya. Yang kedua, substitusi, yaitu memasang peredam suara pada dinding dan langit-langit. Yang ketiga, modifikasi engineering. Yang dapat dilakukan adalah memasang alat anti getar pada mesin jahit. Yang keempat, administrasi. Tentukan sumber kebisingan berdasarkan tata letak dan identifikasi para pekerja yang mungkin terekspos kebisingan. Yang kelima ada APD. Memakai alat pelindung diri seperti penutup telinga, earplug ataupun earmuff harus disediakan dan dipakai oleh pekerja di lokasi yang mempunyai tingkat kebisingan tidak dapat dikurangi. Selanjutnya adalah ergonomi, posisi saat menjahit karung beras yang berdiri tanpa adanya kursi. Risiko yang ditimbulkan adalah apabila berdiri secara terus-menerus dapat mengakibatkan pegal dan kelelahan pada kaki serta memicu terjadinya kram. Adapun upaya pengendalian yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah eliminasi, tetapi pada kegiatan ini belum bisa dilakukan. Yang kedua, substitusi. Dapat menambah kursi yang ergonomis agar karyawan bisa duduk saat menjahit karung. Yang ketiga, modifikasi engineering, tetapi dalam hal ini belum bisa memodifikasi. Yang keempat adalah administrasi, yaitu melaksanakan pemeriksaan secara seksama penyebab kecelakaan kerja dan mengupayakan pencegahannya. Yang kelima adalah APD, memakai pakaian yang nyaman agar tidak gerah, serta sarung tangan. Dari kegiatan 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan, yaitu di setiap aktivitas kerja pasti memiliki hazard dan risiko, serta pasti terdapat pula cara pengendaliannya. Maka dari itu, kita dituntut untuk berpikir secara logis untuk mencegah terjadinya potensi hazard di tempat kerja. Tidak hanya di perusahaan, kegiatan di rumah juga dapat menimbulkan hazard ataupun kecelakaan, dan dapat kita kendalikan mulai dari eliminasi, substitusi,
kodifikasi engineering, administrasi, serta pula APD.